Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di saluran YouTube. Saat ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara jika pada saat penyembahan tadi mungkin ada pernyataan Tuhan atau pesan Tuhan, ataupun mungkin ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang ingin bersaksi, boleh dibagikan kepada kita semua. Salam, selamat pagi. Ya, mohon izin untuk bersaksi. Pak. Ya, saya mau bersaksi. Kemarin siang, sehabis mengobrol dengan teman-teman, hari Sabtu siang itu saya ada mengobrol dengan saudari Moren dan juga Ibu Stella. Kemudian sebelumnya malam Sabtu ya, kita ada pertemuan sehabis ibadah mengenai pentingnya ketaatan kepada otoritas, pentingnya pentingnya persatuan, kesatuan, unity, pentingnya saling dukung-mendukung di dalam sebuah pasukan peperangan rohani. Nah, kemarin sehabis berbicara dengan saudari Moren dan kawan-kawan itu, saya tidur. Nah, di dalam tidur itu Tuhan memberi saya satu mimpi. Nah, saya mendapatkan satu mimpi, saya berdiri di tepi sebuah sungai. Nah, saya melihat banyak anak-anak bermain-main di sungai itu. Anak-anak kecil saya lihat banyak main-main. Mereka bermain-main di sungai yang ada lumpurnya, rawaknya begitu. Mereka asik, senang-senang bermain di situ. Nah, tiba-tiba saya lihat ke samping, saya lihat ada seekor buaya yang besar gitu. Dia muncul di atas permukaan air gitu. Kepalanya sudah kelihatan, punggungnya itu sudah kelihatan. Nah, lalu saya berteriak-teriak dengan anak-anak itu. Saya bilang, "Hei, anak-anak, cepat naik ke atas, ada buaya." Nah, lalu saya terbangun. Saya merasa terusik dengan mimpi itu. Saya berdoa dalam bahasa roh, mencari tuntunan Tuhan, mencari hikmat dan pengertian daripada Tuhan untuk mengetahui arti dari mimpi tersebut. Nah, tiba-tiba Tuhan membukakan satu pengertian untuk saya mengenai arti mimpi itu. Nah, yang pertama adalah buaya itu dilambangkan sebagai iblis atau kuasa kegelapan atau roh-roh jahat. Nah, sungai itu digambarkan adalah habitat dia. Habitat iblis itu hidup, habitat kuasa setan itu, roh-roh jahat itu berada. Mereka hidup di habitat itu. Nah, dan anak-anak kecil itu adalah gambaran dari kita. Gambaran dari kita yang hidupnya suka tinggal di habitat iblis itu, suka bermain-main di area itu. Nah, yaitu apa? Digambarkan sebagai apa? Sebagai orang yang tetap mau hidup di dalam daging, yang suka bertengkar, suka melawan, tidak taat kepada otoritas, tidak mau mengikuti tuntunan, suka berdebat, suka berkelahi, suka iri, dengki, dan segala macam. Nah, itu digambarkan sebagai, Tuhan gambarkan sebagai orang-orang yang senang bermain-main, mandi di habitatnya iblis, yaitu buaya yang besar tadi. Itu sudah diincar itu. Dia sudah muncul dari permukaan air, matanya sudah muncul, sebagian badannya itu sudah ada, dan anak-anak kecil itu tidak mengetahui apa-apa. Mereka asik aja, main saling siram, loncat sana, loncat sini, renang sana, renang sini, bergelut di area itu. Sehingga akhirnya apa, saudara? Itu kan menunggu waktunya aja. Artinya kan menunggu waktunya aja disambar oleh buaya itu. Nah, di sini Tuhan memberikan pengertian
marilah kita keluar dari area itu. Jangan kita mandi di sungai yang ada penunggunya, yang ada buayanya. Yaitu area-area kehidupan yang kedagingan tadi. Kita suka berkelahi, suka bertengkar, suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam pasukan peperangan kita tidak mau menaati otoritas. Nah, jadi hal itu akan merugikan diri kita sendiri, akan membahayakan diri kita sendiri. Artinya kita tidak akan memiliki kapring lagi nanti. Kapring daripada Tuhan dan kapring daripada pimpinan 5 jawatan kita itu terangkat dari diri kita. Nah, sehingga akan membahayakan diri kita sendiri, memuaskan keinginan daging kita itu, membahayakan kehidupan kita sendiri, membahayakan keselamatan kita sendiri, keluarga, rumah tangga kita, usaha kita. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya saksikan, saya dapatkan mimpi beserta artinya yang Tuhan singkapkan pada hari Sabtu siang kemarin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kepada Ibu Evangelis Emma Lydia, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita berikan waktu 1 menit. Kira sakara papa, syukur dulu. Kira pasti kira papa. Ini hati kami Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau mendengar setiap pengalaman kami. Pasti kira Engkau mencabut semua. Bersihkan jika kami menerima utuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malaikat Mikael, malaikat berapi, bersihkan atmosfer setiap ruangan-ruangan, rumah-rumah, hati-hati setiap kami untuk membuat kami mengerti apa yang Tuhan mau. Tolongi kami yang kami katakan sesuai yang Tuhan mau, yang kami sampaikan. Engkau memberi api di setiap kami, 35 provinsi dan bangsa-bangsa. Engkau mengerti yang Tuhan mau. Bukakan Tuhan setiap jendela-jendela hati kami, jendela pikiran kami. Semua beban-beban diangkat. Semua beban-beban terlepas. Rapayoro sikarabo. Rapayoro dadadada. Oh rapasyokoro papa. Rapa sikarama. Tuhan, Engkau menerima setiap curhatan anak-anak. Engkau menerima semua curhatnya. Dan Engkau memurnikan setiap kami. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Sembunyikan aku di belakang salib dan pedang berapi. Oh, yang memberitakan firman, bukan aku, tapi dalam kendali Yeshua HaMashiach. Segala puji, hormat, syukur, hormatku hanya untuk Yeshua terdahsyat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan untuk menyambung firman yang kemarin waktu Rosasana, karena waktunya memang itu semua 5 jabatan, jadi cuma 7 menit. Saya ingin nyambung supaya lebih tuntas tentang tolong ditayangkan ya, yang mulut. Ya, nomor 1 dulu. Kenapa kita selalu merayakan, kita ngomong 5782, karena itu kalender Alkitab. Ya, kalau kita mengakui kita adalah Israel rohani, ya, kita merayakan dan kita harus tahu apa artinya tebet. Saya tidak mengupas itu, Tuhan suruh mengupas soal mulut. Oke, gambar yang mulut. Nah, mulut ini mendominasi dekade tahun 5780 sampai 5789. Sebetulnya enak banget. Kita menjadi anak Tuhan cuman on off di mulut. Ya, enak banget.
saudara punya stop kontak seperti di rumahmu, ya. Tapi apakah engkau memakai stop kontak itu yang benar? Apakah lampumu di rumah itu pasti terang? Atau memastikan lampumu di rumah itu setengah-setengah? Bahkan kamu bilang di on kan tetap mati. Itu seperti mulut kita. Apakah mulut kita setiap hari menyuarakan yang dari ilahi? Atau engkau menutup yang dari ilahi? Bukan kita berkata hak asasi dong, mau ngomong yang ilahi atau tidak. Kita harus ingat siapa pencipta. Siapa pencipta kita. Kalau kita memilih berlari dari semua yang Tuhan tetapkan di tahun mulut kita. Karena Bapa kita menciptakan hanya dengan mulutnya. Jadilah terang, jadilah gelap. Tapi kita harus ingat, ayat itu berkata, saat roh Allah melayang-layang. Bagaimana kita menyuruh Allah melayang-layang? Kalau HP kita itu canggih. Sekarang ini saya bisa ketemu 30 dan bangsa-bangsa. Hanya dengan media. HP kita itu canggih. HP kita zaman sekarang bisa menuju ke surga atau ke neraka. HP kita bisa untuk bekerja. HP kita bisa untuk membuang uang atau mencari uang. HP kita mencari informasi apapun, menuntun apapun. Mau kemanapun dengan HP isi. Informasi di luar negeri apapun, cuaca semua bisa. Hanya dengan satu HP. Tapi HP itu mempunyai dua kekuatan. Yaitu cas dan pulsa. Seberapa banyak, seberapa harga HP itu, seberapa mewah HP itu, tetap kalah dengan HP yang murah kalau dia punya pulsa dan baterainya penuh. Kita harus mempunyai urusan kita, Bapak kita itu lebih dahsyat, lebih kuat dari HP. Kami bisa, Anda dan saya bisa mencari apa saja lewat Tuhan kita. Tapi ada hikmat, ada marifat, ada kuasa. Semua melebihi HP. Tapi ada pulsa dan baterai. Dan pulsa itu, saudara, berbicara tentang apa? Bayar harga. Potong kedagingan, bayar harga. Yang kita suka belum tentu Tuhan suka. Yang kita benci belum tentu Tuhan juga benci. Dan apa artinya Tuhan ngecas? Apa artinya baterai full? Yaitu keintiman. Keintiman itu yang membuat baterai kita itu ngefull. Belum tentu kita ini kebaktian berjam-jam. Belum tentu kamu ngecas kita baterai. Karena bisa pikiran kita melayang-layang. Bisa sebagai rutinitas. Bisa sebagai kebiasaan. Bisa karena sungkan. Tapi kalau engkau mempunyai cinta, engkau akan ngecas. Di mana baterai dan pulsa kita masing-masing. Tergantung diri kita masing-masing. Tuhan tidak bisa memaksa. Selama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak bisa memaksa. Itu pilihan. Itu pilihan. Tolong dibacain ayatnya. Ini ditayangin Yakobus 4 ayat 1 sampai 8. Tolong ada yang bacain yang keras. Demikian firman Tuhan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka
bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Alkitab katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Yes, terima kasih. Jelas banget ya, nggak usah dijelasin firman ini jelas banget dari hawa nafsu kita itu pasti bertentangan dengan Tuhan. Hawa nafsu itu berkata suara hati. Hawa nafsu itu berkata suara apapun pikiran kita. Yang kita mendengar apa, langsung merespon. Yang nggak enak. Saudara, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Dia akan lari daripadamu. Saya dulu suka mengatakan kalimat itu. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia lari kepadamu. Tapi ternyata kata tunduk adalah taati dulu. Yakobus 4 ayat 1-8. Taati dulu, lakukan kemauan Tuhan, baru bisa berlaku. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, dia akan lari daripada. Bisa ngepas tadi kesaksian mimpinya Pak Nanatael tentang bermain di arenanya iblis. Tolong ditayangkan yang mulut dan mata. Mulut dan mata. Yes. Tiba-tiba Roh Kudus itu bilang, "Nak, ngerti nggak sih kamu? Karena yang pencipta ngomong nggak akan salah. Yang pencipta ngomong, kita tidak memikirkan. Mata dan mulut itu ternyata satu mata rantai. Ternyata bentuknya sama. Bedanya apa? Bedanya bola mata dan gigi. Bedanya apa? Bulu mata dan lidah. Ternyata sama. Ternyata itu berkaitan. Di mana mata kita melihat, set gitu ya. Ini misalnya ibu-ibu melihat, kepengen belanja. Kepengen itu. Dan belum ada duit. Duitnya ada, tapi untuk sekolah anak. Apa respon mulutmu? Ya toh? Ngomel atau berpikir gini, pokoknya gesek, nanti utang urusan belakangan. Ya, ternyata mata dengan mulut itu bertalian. Amsal 16:26 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Madu artinya obat. Madu bisa untuk kekuatan, bisa untuk kemanisan. Bayangin, perkataan yang menyenangkan seperti madu. Kalau kita mulut kita mentaati tadi Yakobus 4:1-8, kita menjadi sarangnya madu, bukan sarang penyamun. Sarangnya kemanisan, pabriknya kemanisan, dan pabriknya kekuatan. Dan itu berdampak. Dan juga obat bagi tulang-tulang. Saudara, kalau dokter tulang itu mahal. Dan kalau bilang tulangmu sudah begini-begini, mahal banget. Tetapi yang secara dokter bilang mahal, dan itu sulit. Hanya dengan perkataan yang seperti madu, tulang-tulang itu akan pulih. Amin. Saudara, dunia ini segambar dan serupa dengan Allah. Karena Tuhan menciptakan, itu sebetulnya sudah persis. Ternyata saya lagi tahu, saudara. Tuhan katakan ada mata, ada mulut. Karena Tuhan dengan mulutnya, dia bisa berfirman. Dia bisa membangkitkan orang mati dengan apapun. Menyembuhkan segala penyakit hanya dengan mulut. Tapi saudara, bagaimana kita bisa berkata Amsal 12 ayat 6? Perkataan memiliki kuasa untuk menghancurkan atau membangun kembali. Kita sering ya kumpul dengan orang ya, tiba-tiba orang itu punya talenta negatif, tolak kebas, provokasi, provokator, ya, bahasa
bahasa Sanskertanya ngebom. Ya. Gimana kita ketemu orang yang punya, bukan, aku nggak mau ngomong talenta ya, tolak kepada nama Yesus, kenegatian, pinter ngebom, dan itu bisa meradiasi. Ya. Itu berarti seperti Pak Nathan, orang itu suka berenang, ya, di kolam renangnya iblis, terkebas dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, apa yang kita lihat seringkali merespon langsung mulut kita. Kita melihat makanan, merespon mulutnya kita, aku mau. Kita melihat makanan, kita merespon kita, nggak mau, nggak enak gitu. Ya. Kita melihat mata, ya, saat kita iri dengan orang itu, mata langsung sinis. Dan Roh Kudus ngomong, nah kamu lihat, orang yang matanya sinis, pasti mulutnya buruk. Pasti mulutnya dolak-dalik. Pasti mulutnya merekayasa. Karena dari mata itu terpancar. Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Hati-hati. Hati-hati dengan lidah. Hati-hati dengan lidah. Adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan. Hati-hati. Lidah kita memilih mengatakan yang positif atau api kejahatan dari lidah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sadar semua orang, apapun kaya miskin sampai tukang becak, sampai orang mau yang paling rendah pun, sampai yang paling tinggi, dokter, profesor, insinyur, arsitek, mau apapun, semua pakai lidah. Dokter bertanya, Bapak Ibu sakit apa? Sudah berapa lama? Pakai lidah. Dosen, hamba Tuhan, pendoa, semua pakai lidah. Hati-hati. Hati-hati dengan mulut dan lidah. Sebagaimana senyuman kita, ya, apakah gigi-gigi yang dikeluarkan itu mengandung api Roh Kudus, atau gigi-gigi itu merupakan dunia kejahatan? Itu pilihan kita masing-masing. Mata kita memandang, apakah kau memilih seperti Raja Wali yang tajam, yang mengerti, atau mata iblis yang ingin berkata, engkau musuhku. Mazmur 92 ayat 12-13 berkata, mataku memandang seturuhku, seturuh adanya musuh, dan telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang banyak melawan aku. Tapi apakah kita memilih orang benar akan bertunas seperti pohon pohon dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon? Pohon aras di Libanon artinya tumbuh terus, tidak bisa mati dengan apapun cuaca dan suasana. Bapak Ibu, hati-hati dengan mata dan mulut. Ternyata ini sama. Yang ngomong penciptanya sama. Terus hati-hati dengan panca indera. Tolong, telinga dulu ya. Bapak Ibu, Sang Pencipta Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, saya persiapkan ini dan Tuhan ngomong, nah, gambar telinga di satu kanan. Disatukan, dan saya satukan, tiba-tiba saya kaget. Hati, telinga kayak hidung, dia punya nafas, dan dia kayak punya lengkokan itu kayak tempat bernaung, ya, bernaung. Saya kaget karena Tuhan penciptanya yang nyuruh. Saya kaget banget. Ternyata itu hati. Saudara, ternyata telinga kita punya nafas. Apa yang masuk? Nafas firman, nafas Roh Kudus, nafas keliaran dari iblis. Itu pilihan kita. Dan hati-hati, dia punya lekukan seperti tempat. Apa yang kau dengar, engkau punya kepahitan dan kau simpan di tempat itu. Apa yang kau dengar membuat engkau iri. Kenapa orang itu bisa begitu, aku gak bisa. Kenapa orang itu bisa sukses, aku gak bisa. Itu dalam jasmani dan rohani. Itu orang iri bukan cuma jasmani. Dalam rohani juga banyak.
Karena itu hati-hati ya. Saya dulu berpikir kalau orang bersaing, orang iri itu cuma jasmani. Ternyata dalam rohani lebih. Karena apa? Setan kagak suka dengan yang rohani. Orang-orang dipakai Tuhan untuk mengurangi semua kerajaan neraka, dikurangi, dihabiskan. Dan dia tidak suka. Membuat kuping ini panas. Dan hati-hati, dia punya nafas. Dan dia punya tempat. Di mana hatimu, itu juga berpengaruh di mana telinga kita. Di mana hati kita, itu terkonek dengan telinga kita. Bapak Ibu, ingat panca indera. Tolong gambar panca indera. Ya, ternyata panca indera itu semua dunia aja tahu. Yang namanya panca indera adalah tangan, mata, mulut, hidung, telinga. Ternyata 5 itu mengkonek dengan pikiran kita. Itu seperti jamu yang meramu. Itu seperti apa? Roti ya. Roti itu pakai tepung, pakai gula, pakai air, pakai apa lagi? Susu, coklat, apa lagi? Ternyata itu ramuan. Ramuanmu apa? Ya, yang kau hirup debu-debu sampah iblis. Ya, kau masukkan. Kenapa tangan? Kenapa tangan? Kenapa tangan? Saya juga kaget. Tuhan, kenapa ada tangan dan menunjuk? Itu bukti 2. Secara jasmani dan rohani. Secara jasmani, kalau Tuhan berkata, "Nak, aku memberi engkau kuasa menginjak ladang-ladang," saudara tinggal menunjuk gini. Ya. Semua iblis akan lari. Ya. Tapi hati-hati yang kedagingan, saudara menunjuk, bisa berkata iri, dengki, menghakimi, mencela, itu menunjuk. Dan hati-hati, lihat itu, 1 jari menunjuk, 3 jari bisa menuai. Tolak kebas dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jari itu artinya juga apa? Kesuksesan Anda. Anda semua sekarang ini pakai jari, pakai jari. Ya. Kita menulis, kita apapun, makan, beraktivitas pakai jari, pakai tangan. Hati-hati dengan tangan kita. Hati dengan tangan kita. Apakah kita selalu ingat ada tetesan darah, ada tetesan paku yang sudah berkorban, dan jangan menodai tangan ini. Saat dipercaya, engkau menjadi singer, pemain musik, engkau semua memakai tangan. Pengkhotbah, engkau memakai tangan. Di mana integritas? Ya. Di mana integritas? Kalau cuma jabatan, semua orang bisa. Bapak Ibu, hati-hati dengan panca indera ini. Kalau cuma ngomong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan keluar. Semua bisa, anak kecil juga bisa. Tapi di mana bobot bateraimu? Saya punya kesaksian yang saya ingat-ingat terus. Suatu hari saya disuruh, waktu belum pandemik ini, bersihin rumah orang, saya datang. Itu karyawannya langsung manifest. Dan itu manifest, dia matanya mendelik-mendelik gitu, pokoknya marah. Dan saya tengking. Pokoknya saya perang. Si empunya rumah ini ikut-ikut bantu, tangannya digini kan. Tangannya digini. Dalam nama Yesus keluar. Itu yang manifest ya, setannya bisa itu nuding si bosnya. Ngapain lu? Siapa lu? Berani-berani ngusir saya. Lu siapa? Di situ saudara, itu pelajaran saya. Sama-sama ngomong dalam nama Yesus HaMashiach. Ada bobot. Dan saat tanganmu diberi api, diberi pedang, gunakan dalam ketajaman dan ketepatan. Dan segala 5 pancara ini, 5 terkonek dalam pikiran. Pikiran kita mengatakan kita sombong karena kita punya rumah banyak. Kita punya apapun kepandaian, apapun jabatan, apapun kepercayaan dari Tuhan. Itu diramu di otak. Maka otak kita mengatakan, semua dari Tuhan dan untuk Yesus HaMashiach. Karena Amsal 13 ayat 3 berkata,
Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya, akan ditempa kebinasaan. Bayangin, lebar bibir akan binasa. Lebar bibir artinya bisa cerewet, bisa ngerumpi, bisa memfitnah, bisa menghasut, bisa provokator, bisa iri dengki. Tapi memelihara mulutnya, memelihara nyawanya. Ngeri ya, nyawa itu adalah hidup dan mati. Berarti mulut kita bisa memelihara rumah tangga kita. Mulut kita bisa memelihara ekonomi kita. Mulut kita bisa memelihara apapun pekerjaan dan jabatan kita, apapun kepercayaan Tuhan lewat mulut kita. Dan Amsal 10:19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ada pepatah berkatakan, diam itu emas. Tapi bukan berarti kita terus diam terus. Ya. Berhikmat, apa yang nggak perlu kita tahan. Dan telinga kita saat kita mendengar dan itu panas, itu pasti merespon. Itu pasti merespon. Contohnya tadi malam, saya mau pelayanan, saya mau menyembah bersama. Hujan deras. Langsung mata melihat. Telinga mendengar hujan deras. Otak langsung merespon. Aduh, gimana ini? Tapi kalau kita terkonek dengan Bapa dan Roh Kudus, Tuhan gimana Tuhan? Dan Tuhan bilang, nak, kenapa engkau nggak berpikir itu pentahiran? Itu semua dihancurkan. Dan kenapa engkau nggak berpikir di awalnya sudah ada propertik, hujan berkat, hujan kemuliaan. Engkau tinggal mengeksekusi, engkau tinggal mengambil. Oh, yes, dahsyat. Tapi kalau kita nggak mendengar, terkonek dengan wifi surga, kok akan terintimidasi. Dan endingnya, apa yang besar itu akan hilang. Apa yang Tuhan sediakan, bisa-bisa Tuhan berkata, nak, kamu nggak pantas. Maaf ya, tak kasihin sebelahmu aja ya. Saudara, ada berapa banyak ramuan-ramuan iblis dalam telinga, di mana hati kita merespon. Yakobus 3 ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita. Hati-hati ya, hati-hati. Lidah itu seperti api. Itu yang harus terus kita ingat. Bapak Ibu, sekarang di hari tahun mulut ini, Tuhan sudah memperdamaikan semuanya. Tuhan memberi kesempatan atas mulut kita. Tuhan memberi kesempatan atas mata kita, telinga kita, dan hidung kita. Dapatkan kita itu seperti, tolong ditayangkan yang bunga mawar. Bunga mawar, bukan yang ini. Bunga mawar 1. Ada enggak? Di ini enggak? Enggak ada. Yang bunga mawar 1 ada enggak? Cuman ini sama video aja, Bu. Enggak ada ya? Ya udah kalau enggak ada. Saya pakai ini aja. Adakah kita seperti mencari Tuhan? Bukan karena mujizat. Bukan karena kebutuhan. Nanti Tuhan akan mendengar suara kita berkata, I love you Jesus. I love you Yeshua HaMashiach. Engkau adalah satpamku, bukakan pintu berkat. I love you Yeshua. Engkau satpamku, bukakan pintu jodoh. Ya. Dan itu kemunafikan. Seperti tadi, itu bukan madu. Itu bukan madu. Tapi gimana kita bisa mencintai itu? Itu cinta itu identik dengan bunga mawar. Kemarin saya sudah ngomong, saya perjelas lagi. Ya. Di bunga mawar ini kalau kita tidak akan cinta, kelopaknya banyak. Kelopaknya banyak. Dan di kelopak itu ada berbagai macam penjagaan, perlindungan, kasih setia, kemuliaan Tuhan. Otomatis berkat, dijaga dari segala apapun mara bahaya, dilindungi, ada proteksi Tuhan. Tapi apakah kita bisa berkata, tadi I love you Jesus tadi mana? Amplop tadi gambar.
Gambar satunya. Yes. Apakah kita bisa berkata, aku mencintai Tuhan segenap hatiku, karena memang Engkau pencipta langit dan bumi. Setiap perkataan kita keluar, setiap luapan kita itu cinta. Apapun yang kita kerjakan, dalam pelayanan, dalam apapun, ada luapan cinta. Bukan luapan. Amplop bisa berkata, matre, amplop juga bisa berkata, manipulasi, karena tertutup dengan amplop. Kebohongan-kebohongan yang tertutup untuk amplop. Kedoknya kita berkata, Yehova Sebaot, Engkau dahsyat, karena Engkau pencipta. Tapi Engkau masukkan amplop itu, kebohongan-kebohongan. Atau amplop luar dan dalamnya sama. Itu saat diambil oleh Tuhan, luar dan dalamnya sama. I love you Jesus, dengan segenap hati. Dan cinta yang asli itu akan meluap-luap kemanapun meradiasi. Meradiasi kemana. Dan hari ini yang kemarin sudah mengikuti atau belum, atau sudah mengikuti, kita ambil double porsi. Kita ambil dengan porsi yang double, yaitu jarahan berkat. Saya dan video 1,5 menit. Saudara, tapi untuk mengambil itu, jangan kita terlena dengan kata mulut. Mulut, aku perkatakan, aku kaya, aku dahsyat. Enggak salah. Tapi ingat, bateraimu harus dicas. HP-mu berkata, Tuhan, aku mengambil yang di surga. Ada baterai dan ada pulsa. Pulsa itu berkata, Kejadian 22 ayat 1 dan 2 berkata, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham dan berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran dari salah satu gunung yang akan kukatakan kepada. Apapun ada pulsa, dan pulsa itu berkata, Nak, aku ingin Ishakmu, aku ingin yang tunggal dalam hidup, yaitu hatimu, suara kebenaranmu yang bukan dari Tuhan. Nak, aku ingin keserakahanmu aku hadapkan kepadamu, jadi korban bakaran sebagai pulsa. Nah, aku ingin semua yang saat ini engkau merasa tidak nyaman, itu sebagai Ishakmu, dan engkau tidak merasa kesakitan, dan engkau memberikan dengan sepenuh hati. Dan Tuhan akan berkata, Kejadian 22 ayat 11, 14 dan 16. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ternyata nama Yehova Jireh Tuhan yang menyediakan. Asalnya dari Kejadian 22. Sebab itu sampai sekarang, sampai detik ini, di dalam nama Yeshua HaMashiach, katakan orang-orang di atas gunung itu, Tuhan akan menyediakan untuk kedua kalinya. Dan surah malaikat Tuhan di langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman. Kalau Tuhan bersumpah, tidak akan lupa. Kalau Tuhan berjanji, tidak akan gagal untuk menepati. Karena Dia tidak pernah gagal. Saudara, gunakan mulut kita. Bukan berarti, oh kalau gitu berkata I love you Jesus atau berteriak-teriak. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kedalaman hati. Ada kesaksian lucu. Bu Emma tuh kalau ngomong, kalau doa kok keras ya, saya tiru-tiru. Nah, saya diketawain. Suami saya diketawain teman saya. Lucui lebih. Tapi kalau Bu Emma kok nggak ada orang ketawain ngomong lebih. Saudara, itu bukan dibuat-buat, mungkin kan ada lain budaya. Jadi bukan berarti kalau keras itu benar. Saudara, kalau saudara mempelai, ya, saudara akan cuma bilang gini ya, Jesus, itu kayak air terjun datang. Karena itu bukan soal keras dan halusnya, tapi gimana kedekatanmu dengan Tuhan. Amin. Saudara cuma berkata, Jesus, I love you, Lord.
Itu kayak air terjun mengguyur. Karena mungkin saya tentara dan raja ya mungkin. Jadi itu kebiasaan perang. Ya, betul. Itu dari hatimu yang terdalam. Gimana bunga mawarmu cintamu sampai di mana? Saudara, ingat hari ini mulut kita dibawa kemana? Mulut bernyawa. Mulut bernyawa. Dan saat nyawa itu berkata soal kekekalan, kita nggak bisa kompromi lagi. Ada video 1,5 menit. Kita imani, saya jelasin dulu supaya bisa mengerti artinya. Itu ada hati, mari kita berkata, Tuhan tempelkan hati Bapa kepadaku. Lekatkan hatimu, sehingga apa yang kau suka, aku suka. Yang kau benci, aku benci. Dan itu ada mahkota sebagai simbol. Engkau rajaku, otoritas surga lah yang bergema atas hidup. Dan itu ada kayak permata-permata berlian-berlian. Engkau beriman, sampah-sampah dalam mulutku, sampah-sampah dalam karakterku, sampah-sampah dalam karakter gawan bayi. Engkau sudah mendaur ulang menjadi berlian yang indah. Dan itu juga ada peta Indonesia dan bangsa-bangsa. Kita beriman, Indonesia dan bangsa-bangsa dalam kedaulatan Elohim. Engkau bertahta, engkau berdaulat, 7 roh Allah penduduknya. Dan itu juga ada perhiasan-perhiasan dan uang-uang dolar. Engkau berkatakan, harta terpendam menjadi milik kami. Kekayaan bangsa-bangsa. Bukan untuk mendominasi diri kami, tapi untuk proyek-proyek Yeshua HaMasiah. Kami dipakai menjadi bendera surga. Kami dipakai menjadi Yusuf-Yusuf akhir zaman. Dan itu sudah ada berkata, bola dunia dikasih tudung pelangi. Dunia ini milikmu, milik pencipta. Tudung pelangi bagi perjanjian yang tidak pernah tergagalkan. Dan itu juga ada emas-emas. Kami masuk masa keemasan. Keemasan dalam mulut kami. Kami dalam panca indera kami. Dalam pikiran kami. Dalam cinta kami. Dan gerbang keemasan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Jadi milik kami. Kalau engkau mengatakan, ngapain sih? Dan mulutmu terkonek dengan nyawa. Kau tidak akan mendapatkan. Tapi kalau engkau berkata, itu kamu bernafaskan oksigen yang dari surga. Apa yang kamu katakan hari ini akan mendominasi hidup. Nyawamu di mana? Tentukan dari mulut kita. Yuk kita sama-sama. Tolong videonya. Yes Lord. Kami ambil kekayaan bangsa-bangsa. Harta-harta terpendam menjadi milik kami. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Bangsa-bangsa 5 benua. 7 roh Allah menduduki dalam kedaulatan Elohim Sang Pencipta. Sang Pencipta. Harapaya cakra papa. Mawar. Aku mempelaimu. Jangan pernah tinggalkan kami. Kami masuk glorious place. Hati Bapa melekat. Mahkota kemuliaan. Segala sembah sujud hanya untuk Engkau berdaulat. Engkau berdaulat. Hati melekat kepada kami. Yeshua. Kasih kepada Bapa. Terima kasih Bapak. Semua endingnya Tuhan hanya untuk kepujian kemuliaan nama Yeshua HaMasiah. Dan kami terima anggur baru, harta-harta terpendam, masa keemasan, gerbang keemasan dalam rumah tangga, dalam kehidupan, dalam pelayanan. Harta yes dunia. Kami sebagai domba yang tidak bertanduk, bukan domba, bukan serigala berkerudung, dan cawan penyembahan kami harus penuh. Harta benda terpendam, Tuhan yang mengantar untuk kami. Termeterai segala puji hormat endingnya. Segala puji hormat syukur. Apa syukur membiayai proyek-proyek Yeshua HaMasiah. Kami dipilih untuk menjadi bendera surga. Pentingnya Tuhan, kami terima kunci kerajaan surga. Segala puji hormat hanya untuk haleluya. Amin. Tuhan, Yeshua HaMasiah, kami terima banyak firman. Kau memakai setiap mulut kami. Mulutku, keluarga kami, semua kami, tempat ini.
MDSP, 35 provinsi dan bangsa-bangsa. Kami bertobat Tuhan. Panca indera kami, telinga kami mempunyai nafas. Apa yang kami hirup, apa yang kami ditempatkan, tidak ada kepahitan. Kami tidak ingat-ingat yang buruk, tapi biarlah setiap firman yang masuk itu tertancap, tertanam subur, tidak bisa hilang, tidak bisa hangus oleh waktu. Tapi terus Tuhan, bawa kami dalam kendali. Terima kasih Tuhan. Karapasi, karapaya, rapapapapa. Firman-Mu hari ini Tuhan, bila tergantung setiap kami menangkapnya. Kami mau berubah, menerima dari mulut kami, telinga kami, hidung kami, mata kami, sepakat selaras dengan apa yang Tuhan perintahkan. Engkau memerintah, nak, matamu melihat orang-orang miskin, nak. Kasih, mataku melihat sesuai Tuhan. Nak, beri tumpangan, mataku melihat. Nak, ajar itu iblis. Atau melihat yang dari kolamnya iblis. Tolak, kebas, cabut Tuhan. Setiap tanaman yang tidak dalam Bapak sudah dicabut seakar-akarnya dan dibuang ke api neraka. Demi nama, kuasa nama Yesus HaMasyiah. Tuhan, kami tahu Tuhan, semua kami mempunyai pendengaran yang berbeda. Semua kami mempunyai karakter yang berbeda. Semua kami mempunyai gaban bayi yang berbeda. Tapi di mana kami mau ditempa? Di mana kami jadi emas yang murni? Seperti tindakan profetik tadi Tuhan, kami ambil emas yang murni. Kami tidak meratakan yang aku benar, tapi saling melengkapi. Ada yang bisa ABC Tuhan. Itulah Tuhan, kebutuhan unity. Terima kasih Bapak. Potong semua karakter yang dari iblis, potong semua karakter genetika. Tuhan mencabut seakar-akarnya. Demi nama, kuasa nama Yesus HaMasyiah. Dan kami mengimani tahun 5782 kami masuk kairosnya Elohim. Setiap kami punya baterai, setiap kami punya keintiman, setiap kami punya pulsa, setiap kami punya bayar harganya. Dan kekuatan yang Elohim yang membuat open heaven, kami terkait dan terikat. Segala isak-isak kami Tuhan, take over. Dan kami ambil Yehova Jireh. Yehova Jireh, Engkau sudah menyediakan. Kami ambil jadi milik kami. Engkau menyediakan dalam roh jiwa tubuh kami. Engkau menyediakan dalam pelayanan kami, dalam roh hati kami, dalam keluarga. Engkau menyediakan semuanya. Engkau tahu dalam ketajaman dan ketepatan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan MDSP. Bela menjadi ada mawar-mawarmu, mawar cintamu dengan amplop yang tidak ada kemunafikan, luar dan dalamnya sama, akan berbuah lebat hati-hati cinta Tuhan. Kemanapun kami pergi, auman cinta itu meradiasi. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Kau tahu setiap kekurangan kami. Ampuni. Diperdamaikan dengan darah anak domba. Diperdamaikan dengan darah anak domba. Segala puji hormat syukur, hormatku, pujian syukur kami hanya untukmu, Yesus terdahsyat. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami terima hujan mawar kesetiaan, hujan mawar berkat, hujan mawar keintiman, hujan mawar berkat kami terima. Jadi nama Yesus. Sebelum saya kembaliin ke host, saya minta maaf tadi saya ada kabar ada family yang nggak ada, jadi saya harus layat, saya nggak bisa sampai tuntas. Tapi kalau mau didoakan bisa bilang sama Ibu Moren atau Ibu Priscilla bisa, ya. Saya mohon maaf, saya juga sudah ngomong sama Pak Ibran dan Bu Moren. Tuhan memberkati. Bila firman ini buat kita semuanya, jaga mulut karena bernyawa.
Amin. 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 Terima kasih, Bu Emma. Terima kasih Bu Emma. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Emma.